Pernah nggak kamu merasa sudah kerja keras sebulan penuh, jarang beli barang mewah, tapi pas akhir bulan lihat saldo ATM, kok sisanya cuma segini? Kita sering berpikir kalau kemiskinan itu datang dari pengeluaran besar, seperti beli gadget baru atau liburan mahal. Padahal, seringkali yang bikin kita sulit, naik level, bukan ledakan besar, tapi kebocoran kecil yang tidak terlihat. Di dunia otomotif, ini namanya bocor halus. Di video ini, kita akan bedah 5 kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi kalau dibiarkan, akan menjauhkan kita dari kebebasan finansial. Mari kita bahas pelan-pelan. Poin 1. Efek cuma 10.000, microspending. Kebiasaan pertama adalah meremehkan angka kecil. Parkir tanpa karcis, biaya admin ban, upgrade ukuran kopi, atau jajan sore yang harganya cuma 10–20.000. Masalahnya bukan di 10.000-nya, tapi di frekuensinya. Sesuatu yang kita sebut cuma, kalau dilakukan setiap hari, dalam setahun jumlahnya bisa buat bayar kontrakan atau investasi saham. Kita sering teliti pada pengeluaran jutaan, tapi buta pada pengeluaran ribuan. Ingat, kapal besar pun bisa tenggelam hanya karena satu lubang kecil. Poin 2. Zombie subscriptions. Coba cek mutasi rekening atau tagihan kartu kredit kamu. Berapa banyak aplikasi yang kamu langganan tapi jarang kamu pakai? Spotify yang jarang didengar, Netflix padahal sudah sibuk kerja, atau aplikasi edit foto yang cuma dipakai sekali sebulan. Inilah zombie subscriptions. Uangmu tersedot otomatis setiap bulan untuk hal yang tidak lagi memberi nilai dalam hidupmu. Ini sangat bertentangan dengan prinsip hidup sederhana tapi bernilai. Mulailah kurasi, pilih yang benar-benar kamu butuhkan saja. Poin 3. Lapar mata di balik layar, impulsive buying. Dulu, godaan belanja itu ada di mall. Sekarang, godaannya ada di kantong kita, di dalam HP. Lagi capek kerja, scroll marketplace, lihat diskon, flash sale, langsung check out. Kita sering membeli barang yang tidak kita butuhkan, dengan uang yang belum tentu kita punya, lewat fitur pay later, hanya untuk memuaskan hormon dopamin sesaat. Esok harinya, barangnya cuma numpuk di pojok kamar. Sebelum klik, beli, coba tunggu 24 jam. Kalau besok kamu masih merasa butuh, baru beli. Biasanya, keinginan itu hilang sendiri. Poin 4. Biaya, gengsi, yang tersembunyi. Ini yang paling halus. Kita merasa harus ikut nongkrong di kafe mahal supaya dianggap setara. Atau kita merasa harus ganti HP karena teman-teman sudah pakai model terbaru. Prinsip kaya pelan-pelan adalah tidak pamer. Orang yang benar-benar kaya biasanya tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Jangan sampai kamu menghancurkan masa depanmu hanya demi mendapatkan pujian dari orang yang bahkan tidak peduli padamu. Poin 5. Malas membandingkan dan mencatat. Bocor halus terakhir adalah ketidaktahuan. Kita malas mencatat, jadi kita tidak tahu kemana uang kita pergi. Kita malas membandingkan harga atau mencari alternatif yang lebih hemat tapi kualitasnya sama. Tanpa catatan, kamu seperti menyetir mobil tanpa dashboard. Kamu nggak tahu bensinmu sisa berapa atau mesinmu sudah panas atau belum. Mulailah mencatat, sekecil apapun pengeluarannya. Memperbaiki keuangan bukan berarti kamu tidak boleh menikmati hidup. Ini tentang kesadaran. Tentang bagaimana kita mengelola uang dengan bijak supaya kita bisa naik level, pelan tapi pasti. Dari 5 kebiasaan tadi, mana yang paling sering membuat tabunganmu bocor? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita saling belajar untuk hidup lebih bernilai. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Konsisten itu kunci, kaya itu proses.